saya selalu mengatakan kalau licensing, perizinan maupun over-regulated atau banyaknya regulasi atau inconsistent regulasi itu juga mempengaruhi gitu. Kenapa? Itu yang namanya cost of doing business itu hal-hal yang mungkin tidak terlalu quantifiable. Jadi kalau kita lihat di dalam slide berikutnya, kalau kita lihat kenapa kita selalu mempromot untuk deregulasi dan debottlenecking, karena masalahnya ini masih ada berkutat kepada isu-isu seperti itu, gitu loh. Kalau kita lihat di dalam melihat pertumbuhan ini salah satu faktor kan selain tentunya APBN biasanya untuk mendorong proyek-proyek biasa untuk cost yang di spending untuk proyek-proyek pemerintah. Program-program utama pemerintah, tapi yang kalau kita lihat pertumbuhan itu faktornya dari mana? Nah, yang kedua itu jelas dari segi investasi yang datang. Kalau dihitung tuh ya 15% APBN, 15% itu selalu disebutkan dari Danantara, itu 70% itu masih dari pelaku usaha, baik itu dalam maupun luar negeri gitu ya. Jadi investasi itu menjadi salah satu faktor untuk dapat pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita lihat kondisi real di lapangan, ini masih dibutuhkan deregulasi dan debottlenecking karena ini berdasarkan survei yang dilakukan World Bank itu survey kita untuk doing business, ini Indonesia ini masih tertinggal juga. Jadi misalnya waktu untuk bisa pendaftaran perusahaan asing itu pasti 65 hari, sementara negara terbaik 1 hari gitu loh. Waktu untuk transfer kepemilikan properti 90, kita masih kita 90 hari negara terbaik. Jadi ini juga menjadi satu faktor yang harus jadi perhatian kita karena tadi bahwa kita masih belum bisa darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau terapang yang aman subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala.
kompetitif dari sisi doing bisnisnya, dan ini juga mempengaruhi karena kompleksitas tadi dari deregulasi daripada di bottlenecking. Nah, untuk kalau kita melihat di sini bahwa sebenarnya hambatan-hambatan ini harus menjadi perhatian. Kenapa? Karena kita selalu mengatakan ada 3 hal yang sangat penting di dalam pemerintah harus melakukan deregulasi. Pertama adalah kita harus melihat dari segi regulatory impact assessment-nya. Jadi pemerintah nggak bisa asal mengeluarkan satu kebijakan tapi harus ada RIA-nya. Apa sih impact assessment-nya dalam kebijakan itu dikeluarkan. Kemudian yang kedua, kita juga mesti melihat dari segi public-private consultation. Makanya kita selalu sampaikan kalau pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan atau mau merubah kebijakan itu harus ada konsultasi dengan pelaku, komunikasi dengan pengusaha pelaku. Ya. Dan yang ketiga adalah konsistensi implementasi lintas daerah dan institusi. Ini kalau kan kita masih dengar itu yang masih satu KL bilang begini, yang satu lagi aturannya seperti ini. Belum lagi pusat dan daerah gitu. Jadi koordinasi ini belum fully align gitu. Walaupun dengan deregulasi saat ini pemerintah mencoba untuk memperbaiki hal-hal ini, tapi di lapangan kenyataannya itu tidak semudah itu. Makanya saya selalu katakan ini kita udah ada revisi PP 28 untuk risk base, itu bagus sekali, luar biasa Kementerian Investasi. Tapi kenyataan di lapangannya belum bisa, implementasinya belum bisa seoptimal yang diharapkan. Jadi ini mungkin kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan. Dan yang ketiga, mungkin saya mau tambahkan adalah mengenai pasar dalam negeri dan bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam aspek ketersediaan